Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah analisis dari waktu. Perkenalkan, nama saya Haurainsya Bahar dengan NIM 2401125020224 kelas 02. Kali ini saya akan memaparkan hasil hasil proyek saya yang berjudul Peramalan curah hujan bulanan di Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode exponential smoothing hot winters. Baik, langsung saja ke latar belakangnya. Baik, peramalan merupakan suatu kegiatan untuk memperkirakan atau mengetahui kejadian yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data historis yang tersedia, di mana peramalan ini menjadi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, kesehatan, energi, dan pertanian, karena dapat membantu dalam menyusun kebijakan maupun perencanaan. Nah, salah satu pendekatan yang banyak digunakan yaitu analisis dari waktu, yaitu analisis yang memanfaatkan data yang dikumpulkan secara berkala dalam interval waktu tertentu. Nah, dari waktu ini merupakan rangkaian observasi yang tercatat secara teratur, misalnya per jam, harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Nah, dalam deret waktu, biasanya terdiri dari beberapa pola seperti pola tren, musiman, siklis, dan variasi acak. Nah, dengan mengidentifikasi pola-pola tersebut, proses peramalan dapat dilakukan secara lebih akurat, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai kondisi di masa mendatang. Nah, berbagai metode telah dikembangkan untuk melakukan peramalan data dari waktu, mulai dari statistik klasik hingga modern. Nah, salah satu metode yang terbukti efektif yaitu metode exponential smoothing. Nah, metode ini berkembang dari berkembang dari simple eksponensial, di mana itu digunakan hanya untuk data yang stasioner tanpa pola tren dan musiman, hingga pada Holt Winters Ripple eksponensial, yang di mana di situ dia bisa mengakomodasikan tiga komponen sekaligus, yaitu level, tren, dan juga musiman. Nah, metode Holt Winters ini sangat relevan digunakan pada data yang memiliki pola musiman periodik, yaitu data yang menunjukkan kenaikan uh, dan penurunan secara berulang dalam periode tertentu seperti bulanan atau tahunan, di mana metode ini bekerja dengan mendekomposisikan data dari waktu ke dalam tiga komponen, yaitu level, tren, dan juga musiman, sehingga memberikan hasil peramalan yang lebih baik. Di mana Holt-Winters ini memiliki dua varian metode, yaitu aditif dan multiplikatif. Varian aditif yang digunakan ketika fluktuasi musiman relatif konstan, sedangkan multiplikatif digunakan apabila pola musimannya itu berubah mengikuti besarnya data. Karena fleksibilitas tersebutlah, metode ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang penelitian seperti peramalan ekonomi, kesehatan, hingga iklim dan cuaca. Dengan kemampuan menangkap pola tren dan musiman secara bersamaan, metode ini menjadi salah satu metode peramalan yang efektif dan relevan untuk digunakan dalam analisis deret waktu. Nah, data curah hujan ini merupakan data deret waktu yang bergantung antara pengamatan sekarang dan pengamatan waktu selanjutnya, di mana datanya itu berkorelasi dan memiliki interval waktu yang sama ya. Sama ini dapat dimodelkan menggunakan model deret waktu. Baik, langsung saja pada tujuan. Adapun tujuannya itu untuk mengidentifikasi pola musiman dan tren pada data curah hujan di Provinsi Jawa Tengah menggunakan melalui visualisasi plot time series, kemudian membangun dan membandingkan model peramalan curah hujan menggunakan metode dengan varian aditif dan multiplikatif, kemudian menentukan model terbaik antara Holt-Winters aditif dan multiplikatif berdasarkan nilai kriteria informasi AIC, AICC, BIC, serta evaluasi akurasi menggunakan metrik MAE, RMSC, dan MASC. Kemudian menghasilkan prakira curah hujan bulanan Provinsi Jawa Tengah untuk periode Januari hingga Desember menggunakan interval kepercayaan 95%.
Adapun manfaatnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian memberikan bukti empiris tentang efektivitas metode Holt-Winters exponential smoothing dalam memodelkan data curah hujan berpola musiman, sekaligus menunjukkan bahwa metrik MAPE tidak valid sebagai ukuran akurasi ketika data mengandung nilai nol, sehingga perlu digantikan oleh MASE atau RMASE sebagai referensi metodologis bagi penelitian selanjutnya. Baik, langsung saja untuk bab 2, tinjauan pustaka. Di sini ada peramalan deret dan juga deret waktu. Nah, di sini ada pengertian-pengertian sudah sedikit dibahas bab pada bab 1 tadi, di mana deret waktu atau time series ini merupakan sekumpulan data atau informasi yang terkumpul secara berkala atau dalam interval waktu tertentu. Kemudian untuk forecasting itu sendiri secara umum sebagai proses untuk memperkirakan nilai masa depan dari suatu variabel dari waktu berdasarkan data historis dan informasi yang tersedia. Selanjutnya ada exponential smoothing, uh, di mana di sini ada 3, di mana ada single exponential smoothing, di mana ini merupakan metode peramalan yang berbasis rata-rata bergerak yang memberikan bobot lebih besar pada data terbaru melalui fungsi eksponensial, di mana teknik ini termasuk sederhana dalam penerapan, namun tetap cukup kuat untuk menghasilkan prediksi. Adapun rumusnya itu sebagai berikut. Ya, ini. Adapun keterangan bahwasanya jika nilai alfanya itu rendah, maka baiknya digunakan untuk data yang mengalami fluktuasi secara acak. Sedangkan jika nilai alfanya itu tinggi, baiknya menggunakan data yang memiliki pola tren atau selanjutnya itu double exponential smoothing. Uh, Dalam prosesnya, double exponential smoothing ini dilakukan 2 kali dengan tahapan sebagai berikut, yaitu menentukan smoothing pertama, kemudian smoothing kedua, ini typo, kemudian menentukan konstanta, kemudian menentukan slope, kemudian menentukan forecasting. Di mana nilai beta itu didapatkan dari 1 kurang alfa yang di mana hasilnya menjadi nilai beta. Kemudian ada triple exponential smoothing, di mana ini merupakan penyempurnaan dari metode penghalusan ganda 2 dari Holt dengan menambahkan 1 parameter pemulusan untuk faktor musiman terhadap 2 metode Holt-Winters, yakni model musiman multiplikatif dan musiman aditif. Adapun uh, untuk pada model perkalian atau multiplikatif, diasumsikan data runtun waktu direpresentasikan dengan menggunakan model ini. Sedangkan pada penjumlahan aditif, diasumsikan hubungan seperti ini. Selanjutnya ada metode Holt-Winters, di mana ini merupakan peramalan yang memiliki 3 parameter, yaitu alfa, beta, dan gamma. Metode exponential smoothing Holt-Winters ini digunakan ketika data menunjukkan adanya tren dan musiman. Metode eksponensial ini terbagi menjadi 2, yaitu multiplikatif dan juga aditif. Nah, untuk aditif sendiri digunakan untuk mengatasi variasi atau perubahan musiman dalam data dari waktu ke waktu yang cenderung berubah secara tetap pada data. Hmm. Adapun rumus perhitungan persamaan smoothing dalam model dapat dilihat pada persamaan di bawah ini. Atau ada perhitungan persamaan untuk level, kemudian ada perhitungan persamaan untuk tren. Ini rumus untuk perhitungannya, kemudian perhitungan persamaan untuk seasonal, kemudian perhitungan untuk periode ke depan. Kemudian ada Holt-Winters multiplikatif. Nah, model pendekatan multiplikatif digunakan untuk mengatasi variasi atau perubahan musiman dalam data dari waktu ke waktu yang berubah relatif terhadap nilai data. Nah, pada model ini level dan tren dikalikan dengan perhitungan musiman.
Adapun rumus perhitungan persamaan smoothing dalam model ini dilihat dari persamaan yang ada di bawahnya, yaitu perhitungan persamaan untuk level. Ini dia untuk perhitungannya. Kemudian setelah itu dilakukan perhitungan persamaan untuk tren. Kemudian dihitung juga persamaan untuk seasonalnya. Kemudian dilakukan perhitungan persamaan untuk periode ke depan. Dalam penerapan triple exponential Hall-Winters, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan nilai awal atau inisialisasi, di mana eh, berikut rumus dalam perhitungan inisiasi seed value pada metode triple exponential smoothing Hall-Winters dapat dilihat dalam persamaan ini. Untuk perhitungan seed value-nya dapat menggunakan rumus ini, kemudian perhitungan seed value seasonal untuk model aditif kita dapat menggunakan ini, untuk multiplikatif bisa menggunakan ini. Adapun evaluasi akurasi model, di mana metode exponential smoothing ini merupakan salah satu teknik peramalan yang memanfaatkan data historis untuk menghasilkan prediksi masa depan secara bertahap. Nilai paramalan FT dihitung dengan rumus ini. FT sama dengan faktor Pelecehan atau alfa dikali dengan data aktual pada periode sebelumnya ditambah dengan 1 dikurang alfa dikali dengan nilai peramalan pada periode sebelumnya. Adapun di mana untuk mengevaluasi akurasi model, terdapat beberapa metrik yang dapat digunakan, yaitu model absolute deviation atau MAD, kemudian ada mean absolute error, MAE, dan mean absolute percentage error atau MAPE. Nah, untuk MAD itu sendiri merupakan rata-rata deviasi eh, deviasi absolut antara data aktual dan peramalan. Nah, yang dihitung dengan rumus ini. Kemudian ada MAE, di mana dia itu mengukur rata-rata kesalahan absolutnya antara nilai aktual dan nilai peramalan. Ini juga ada rumusnya, ini keterangannya. Kemudian ada MAPE, di mana MAPE ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase kesalahan antara data aktual dengan hasil peramalan perhitungan. Perhitungan MAPE ini dilakukan dengan menghitung selisih absolut antara nilai observasi dan nilai prediksi setiap periode. Kemudian membaginya jadi nilai aktual. Adapun rumus untuk MAPE itu XT dikurang FT dibagi dengan XT dikali dengan 100%. Nah, di sini juga ada tabel untuk kriteria nilai MAPE-nya. Di mana jika nilai MAPE-nya itu kurang dari 10%, maka dikatakan sangat baik. Jika 10 hingga 20%, maka baik. 20 hingga 50% cukup. Kemudian lebih dari 50 itu dikatakan buruk. Kemudian ada RMSE, merupakan pengakaran nilai dari MSE yang sudah dicari sebelumnya. Digunakan untuk mencari keakuratan hasil peramalan dengan data histori dengan menggunakan rumus ini. Di mana pendekatan ini memiliki keterkaitan satu sama lain karena hasil peramalan diperoleh melalui metode exponential smoothing yang dapat diuji tingkat akurasinya menggunakan relasi kesalahan seperti MAD, MAE, MAPE, dan RMSE. Metode evaluasi tersebut sama-sama menggunakan selisih antara data aktual dengan hasil peramalan untuk menilai performa model secara matematis. Nah, di bab 2 juga saya tambahkan penelitian terkait. Ini merupakan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode yang sama. Jadi, dia juga menganalisis mengenai curah hujan dengan menggunakan metode cold winters juga. Baik, selanjutnya itu bab 3, metode penelitian.
Nah, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan prediktif. Dikatakan kuantitatif karena data yang digunakan itu berupa data numerik, yaitu data curah hujan bulanan dalam satuan milimeter yang diolah secara statistik. Nah, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan pola tren dan komponen musiman yang terkandung dalam data curah hujan historis di Provinsi Jawa Tengah. Adapun pendekatan prediktif digunakan untuk meramalkan nilai curah hujan di masa yang akan datang. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan dari pengukuran langsung di lapangan, melainkan dari instansi atau lembaga yang telah mengumpulkan dan mempublikasi data tersebut. Kemudian data tersebut digunakan, kemudian data yang digunakan itu berupa data curah hujan bulanan yang bersifat kuantitatif dan berbentuk deret waktu dengan periode pengamatan bulanan. Nah, datanya juga itu ada 60 observasi mulai dari Januari 2021 hingga Desember 2025. Nah, data curah hujan bulanan yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, khususnya eh, di bagian tabel banyak curah hujan. Nah, adapun variabel penelitian. Nah, variabel dalam penelitian itu terdiri dari satu variabel utama, yaitu curah hujan bulanan, yakni jumlah curah hujan yang tercatat setiap bulan di Provinsi Jawa Tengah, di mana penelitian ini hanya menggunakan satu variabel karena metode Hopkins smoothing ini merupakan metode peramalan univariat yang bekerja berdasarkan pola historis atau variabel tanpa membutuhkan variabel prediktor. Ini datanya yang dari dari BPS. Nah, hmm, variabel curah hujan ini dianalisis berdasarkan tiga komponen utama, yaitu komponen level alfa yang merepresentasikan rata-rata aktual. Kemudian ada komponen tren atau beta, kemudian ada gamma yang merupakan komponen musiman. Teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat, mengunduh, dan mendokumentasikan data yang telah tersedia pada sumber data resmi. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, identifikasi sumber data. Yang kedua itu mengunduh data, kemudian menyeleksi dan memilih periode. Jadi dicek terlebih dahulu yang mana datanya yang lengkap, kemudian menyeleksi dan pemilihan periode dari keseluruhan data yang tersedia, dipilih data curah hujan periode Januari hingga Desember 2025 sebanyak 60 bulan. Kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan data. Setelah data diperoleh, dilakukan pemeriksaan kelengkapan datanya, apakah ada data atau apakah ada bulan yang tidak memiliki nilai curah hujan atau tidak. Kemudian datanya disusun dalam format time series dalam Excel dalam Excel ya. Kemudian dianalisis. Adapun teknik analisis data yaitu teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deret waktu dengan metode Hot Winters untuk melakukan peramalan curah hujan bulanan, di mana metode tersebut dipilih karena data curah hujan menunjukkan adanya pola musiman yang terjadi secara berulang pada periode tertentu, serta adanya kemungkinan perubahan pola dari waktu ke waktu.
Proses analisis dilakukan dengan bantuan software RStudio. Nah, ada pun langkah-langkahnya, itu yang pertama, identifikasi pola. Kemudian pembentukan data time series, kemudian memodelkan hot winters aditifnya, kemudian memodelkan hot winters multiplikatifnya. Kemudian selanjutnya itu penaksiran parameternya, yaitu parameter level, tren, dan juga musimannya. Kemudian pengukuran tingkat akurasi. Terakhir itu penentuan model terbaik. Baik, untuk bab selanjutnya atau bab 4 itu akan sekaligus dibahas pada proses running sintaksnya.